difabel bisa berkarya bersama saya Lugi Basuki dan kawan saya Ryan Maulana Firdaus akan menemani kalian sepekan sejam di Difabel Bisa Berkarya. Sekarang kita kedatangan lagi. Oh, iya. Kedatangan ini teman lama Rayhan. Oke. Teman kampus. Terus teman relawan dulu ya. Kita sempat bikin event besar dan sekarang ternyata beliau juga jadi timnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kita kedatangan Mang Kids. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mang Kids. Nah, sekarang identiknya orang-orang manggilnya Mang Kids ya. Iya betul. Sebetulnya kan kalau nama asli Ahmad ya. Siapa sih namanya? Nama asli sebetulnya kan Ricky, cuman ya emang panggilan di rumah dan di sekolah di kampus Mang Kids ya udah jadi. Dan itu juga jadi brand ya sekarang. Jadi brand, jadi personal emang branding. Dan pada akhirnya digunakan juga di ketahanan pangan nih sebelum kita ngomongin kegiatan relawan nih. Ya. Mang Kids, kegiatan ketahanan panganan tuh apa aja sih biasa yang dilakukan? Ya, jadi sebetulnya hampir 80 sampai 90% tuh kegiatan kita nih ya, khususnya karyawan-karyawan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Bandung tuh ada di lapangan. Jadi kita beberapa program unggulan ya, contohnya kayak buruan saya lah ya. Buruan saya itu ya menanam tanaman jenis apapun di pekarangan rumah. Jadi memanfaatkan lahan sekecil mungkin untuk dijadikan tanaman, entah itu tanaman hias, tanaman pangan, seperti itu. Jadi intinya kita tuh keseharian pasti 80% di lapangan. Gitu. Terbiasa buat mengedukasi ya. Ya. Itu biasanya kan kita kan humas ya, kehumasan. Ya, gitu. Itu biasanya apakah kita juga terlibat di dalamnya, maksudnya ikut bercocok tanam atau apa, atau memang hanya memberikan informasi saja biasanya? Ya, jelas kalau misalnya ditanya kita ikut atau tidak, pasti ikut. Pasti ikut. Karena kita jadi ada beberapa bidang nih. Jadi si buruan saya itu ada pendampingnya dan ada penyuluhnya. Jadi setiap kelompok masyarakat didampingi oleh pendamping dan penyuluh seumur hidup kelompok itu. Jadi selama kelompok itu ada, ya tetap didampingi, entah itu si pendampingnya sudah pensiun, digantikan oleh pendamping yang baru terus saja. Gitu. Ya otomatis kita pun harus bisa ya, bukan hanya sosialisasi, kita pun mencontohkan apa yang kita lakukan sehari-hari di rumah. Akhirnya itu tuh rumah teh udah aja hijau ya sekarang? Ya hijau, ada yang kadang hijau, kadang kuning, kadang ya warna-warni lah gimana tanamannya. Tapi memang isi kontennya bodor semua sih? Sebetulnya jadi ada edukasi nih. Nama Instagram itu apa sih? bdg.pangan, Bandung Pangan. bdg.pangan ya. Aku biasa ngelihat temen aku ini tuh menginformasikan hal yang ringan gitu, dengan ringan, walaupun isinya tuh tentang menanam, ketahanan pangan dan yang lainnya gitu. Itu memang dikemasnya seperti itu, menggunakan karakter asli gitu untuk masuk menginformasikan. Ya, sebetulnya gini ya, Kang Rehan, Kang Lugi, sebetulnya kan zaman sekarang apa ya, sedikit-sedikit kalau dibumbui dengan istilahnya humor atau kelucuan lebih masuk ke masyarakat ya. Yeah. Walaupun kan aslinya hamba pendiam ya. Cuma ya kami usahakan informasi yang kami sampaikan ke masyarakat, walaupun dengan cara kasarnya menggelitik atau humor atau apapun, insya Allah semua informasi baik dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ataupun dari laporan atau aduan masyarakat bisa kita tanggapi dan kita ya timbal baliknya ada seperti itu ya, dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat, lebih humanis lah. Oke. Ini lebih mengerucut nih pertanyaan. Boleh. Ketahanan pangan itu tuh apa? Ketahanan pangan dan pertanian, dan seberapa penting buat kita nih yang hidup di Indonesia nih? Ya, jadi begini Kang ya. Khususnya pimpinan kita, Kepala Dinas sudah ya sering lah kayak ngobrol-ngobrol nongkrong gini. Menginformasikannya. Apakah kita khususnya Bandung ya, Bandung atau Indonesia ini harus nunggu dulu bencana pangan gitu untuk kita ke-trigger menanam
Maksudnya kenapa harus nunggu bencana itu? Kita kan banyak nih beberapa bahan kayak yang dari luar Bandung, mungkin ada yang dari luar negeri, mungkin. Nah, kenapa sih nggak ada kasarnya keinginan kita trigger dari diri sendiri untuk menanam sendiri? Jadi apa-apa tuh nggak usah beli, mau kasarnya mau nyambel, mau bikin seblak, oh Ada cabenya di ada depan. cengek nih, ambil gitu. Intinya ketahanan pangan seberapa penting? Penting banget. Penting Karena banget, ya. kita setiap hari selama ada nyawanya ya harus makan mungkin ya. Jadi kalau ketahanan diri ya bisa Wing Chun, bisa apapun. Begitu. Nah ini seberapa pentingnya pemirsa, Ya. jadi ya sangat penting ya, apalagi kalau misalnya kita akan dilanda amit-amitnya ya, Amit-amit. peperangan dan yang lainnya, ekonomi lagi menurun dan dolar lagi naik, itu juga akan ngaruh ya. Iya. Apalagi harga barang bahan baku akan naik semua. Ya salah satu ini tugasnya Mang Kids nih dan teman-teman, Ya. dia itu mengedukasi bahwa pentingnya ketahanan pangan dan pertanian tadi ya. Ya. Ada ininya ya, ada slogannya ya. Ada biasanya. slogan ya. Apa tuh slogannya? Buruan saya pisan. Buruan saya itu gini loh. Buruan kan pekarangan ya. Pekarangan. Saya itu kan bagus dalam artian bahasa Sunda. Selain bagus kan saya SAE, sehat, alami, ekonomis. Jadi tiga. Ya kalau mau dijelasin bisa sampai November lah ini episode. Jadi buruan saya pisan. Buruan saya pisan. Tuh. Nah ini pemirsa MKTV bisa boleh ya pantengin di Instagramnya apa? Boleh. namanya? @bdg.pangan. @bdg.pangan. Ya. Nah ternyata Mang Kids juga bukan hanya bertindak sebagai seorang petani yang turun ke lapangan, Ya. ternyata juga sebagai seorang relawan ya. Itu mah relawan, insya Allah sampai nadi nyawa masih di sini, insya Allah jadi relawan. Aku masih ingat banget tuh, Raihan, waktu itu aku pernah bikin acara nih, tadi sedikit spoiler ya. Pas di awal sama Mang Kids nih aku dibantuin dulu bikin acara di Hotel Cinnamon ya. Oh iya. Kita sampai nginep-nginep ya. Oh di sini boleh nyebut merek Oh nggak apa-apa. hotel Maksudnya kayak gitu. hotelnya. Oh aman. Oke. Waktu itu kita nginep di sana Cinnamon, dan ya. bikin acara. Salah satunya hari penglihatan dunia ya kalau nggak salah. Hari penglihatan dunia ya. Terus dengan Kartini juga ya. Kartini Day ya. Kartini Kartini Days Day. juga ya. Waktu itu apa yang dirasakan ketika menjadi relawan? Sebetulnya yang dirasakan tentunya bahagia ya, senang banget karena emang sebetulnya kalau ditanya apa tujuan jadi relawan, gak ada tujuan, emang berkehidupan sehari-hari aja. Kita kan seharusnya emang seperti ya, maksudnya itu tidak membeda-bedakan, tidak amit-amit mendiskriminasi. Jadi ya kalau dirasakan selama jadi relawan, alhamdulillah bahagia banget, excited. Apalagi kalau ada event-event ketemu teman-teman. Saya bilangnya ya kalau difabel ya. Cuman saya selalu beranggapan cuman beda cara apa ya. Kayak misalnya ada kita mungkin tangannya 2, ada yang tangannya 1. Hanya beda itunya aja. Sama-sama ya. Rambut panjang, rambut pendek. Sama ya. Kayak oh dia mah putih, dia mah hitam, dia mah keriting gitu aja sih kalau bagi saya ya. Nggak ada bedanya. Jadi sampai nyawa ada dalam jasad hamba, saya siap jadi relawan. Nah ini apa namanya karakter seperti ini yang pada Ya. akhirnya membuat teman-teman kita semua jadi berbaur kan waktu Ya. itu. Mau relawan, mau disabilitas, semuanya terlibat untuk bikin acara yang besar. Mang Kids pernah ada kesan nggak sih pada akhirnya teh, wah saya teh seneng nih gitu ya untuk menjadi relawan itu. Saya nggak akan ada momentum gitu, sorry bukan kesan, momentum apa yang pada akhirnya membuat itu semua jadi terjadi. Kalau disebut momentum, kalau diceritain mungkin sampai 2029 kita belum cut. Cuman yang sangat amat berkesan ada kayak gini kan kita ya, Kang Lugi, Kang Rehan. Karena kalau beres event atau beres apa, sekalian anterin temen, misalnya ada yang netra, ada yang daksa gitu. Kebetulan yang sering saya temenin tuh, boleh nyebut nama? Boleh. Kang Anggi, ada bos Anggi, temen kita yang netra ya. Iya. Jadi selalu dibonceng. Yang saya bikin berkesan tuh, kan dia nggak ngelihat ya. Beliau tuh Kang Anggi nggak ngelihat. Cuman anehnya bisa hafal patokan. Jadi kayak gini, Mang, dikit lagi berhenti belok kiri.
ini beneran nggak ngelihat atau gimmick. Maksudnya ternyata setelah kita ya berkenalan jadi brother gitu, ternyata di Kang Anggi tuh hafal dengan berapa jumlah polisi tidur. Terus ada patokan kan penciumannya jadi tajam ya. Jadi oh di sana tukang cuanki kalau nggak salah udah kecium tukang cuanki berarti bentar lagi ke kontrakannya. Jadi itu ya yang saya kaget tuh awal-awal kenal. Hah, bentar lagi belok kiri berhenti setelah Gijelegan. Bukannya netra tapi bisa hafal patokan itu yang sampai sekarang nggak akan lupa gitu. Keunikan apa lagi yang akan terjadi ya? Mau ada yang lihat dulu satu ini, sahabat tetap tonton acara Difabel bisa berkarya. Kita buat sejarah.